Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah seorang penulis Amerika yang terkenal karena cerita-ceritanya yang menarik bernama Mark Twain, suatu ketika ia diundang oleh Kaisar Jerman. Ketika mendengar undangan ini, seorang anak gadis kecilnya berkata kepada ayahnya ini, "Ayah, engkau mengenal banyak orang penting di dunia ini. Hanya satu yang engkau belum kenal, yaitu Allah." Apa yang dikatakan oleh anak dari penulis terkenal berasal dari Amerika ini mungkin berlaku juga untuk banyak orang di dunia ini. Mereka barangkali mengenal banyak orang, mengetahui ilmu pengetahuan, tetapi barangkali mereka tidak mengenal Allah yang merupakan asal dan sumber segala kehidupan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itu. Dan barangkali juga banyak orang ingin mengenal Allah tetapi tidak mau berusaha sungguh-sungguh untuk mengenalnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini yang merupakan dasar dari hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57, Yesus dalam Injil Yohanes ini berbicara tentang mengenal Allah. Yesus mengatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus untuk menyelamatkan seluruh manusia." Keselamatan terdapat dalam mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bisa mengenal Allah dan putranya Yesus Kristus itu? Ada seorang ahli ilmu sosial yang mengatakan bahwa semakin orang sering bertemu, semakin orang suka satu sama lain. Bandingkan dengan orang yang akhirnya jatuh cinta kepada satu sama lain. Karena apa? Karena mereka sering bertemu. Mulanya biasa-biasa saja. Namun karena bertemu terus-menerus, mereka pun saling menyukai satu sama lain. Dan akhirnya bisa jatuh cinta. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama bisa berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Semakin sering kita bertemu dan berbicara dengan Allah, maka semakin besar kemungkinan kita untuk mengenal Allah lebih baik dan akhirnya bisa mencintainya dengan sungguh-sungguh pula. Nanti pada gilirannya setelah kita mencintai Allah, maka dengan sendirinya kita akan berusaha untuk senantiasa bertemu dengannya. Namun, langkah pertama dalam seluruh proses pengenalan ini adalah inisiatif atau kemauan kita untuk bertemu dan berbicara dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah itu bisa terjadi dalam banyak kemungkinan dalam hidup sehari-hari kita. Kita bisa bertemu dan berbicara dengan Allah dalam doa-doa pribadi, dalam ibadat-ibadat bersama, pembacaan kitab suci, lewat khotbah-khotbah, renungan-renungan, lewat retret, lewat rekoleksi, dan melalui penerimaan sakramen-sakramen. Namun yang paling penting di atas segalanya itu adalah lewat perayaan Ekaristi Kudus atau Misa Kudus. Melalui perayaan Ekaristi Kudus, kita bersatu dengan Allah secara lebih akrab lewat penerimaan komuni kudus. Dan kita bisa berbicara dengan Allah ketika dalam suasana hening, ketika kita berdoa setelah menerima komuni kudus.
kita bisa berbicara dari hati ke hati. Semoga semakin sering kita mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa Kudus, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mencintai Allah, dan semakin kita terus-menerus rindu untuk berjumpa dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.